dengan seorang Yahudi Nasrani di jalan, apa yang harus Anda lakukan? Menurut ajaran Muhammad? Ya mengucapkan salam lah. Mengucapkan salam. Baca. Janganlah. Iya, saya paham. Gini loh, Bang. Lu enggak, ini ajaran Islam ini yang mana? Yang ini atau yang Anda katakan barusan? Sekarang ini aja, kita pelajari agama masing-masing. Jangan saling hadis Kristen, giliran ketemu bilangnya, ayo kita belajar agama masing-masing saja. Ya bisa begitu. Itu mah. Ya sudah, sekarang gini. Fitnah memfitnah, Bang. Oke, gini. Ketika kalian mengatakan bahwa Yesus seorang Muslim, apakah saya harus diam saja? Ya itu kan untuk orang-orang yang nggak benar atau gimana, kan orang kan manusia kan beda-beda gitu loh. Jadi kalau yang mengucapkan itu banyak orang, ya kan nggak sebanyak apa yang dikatakan untuk Bang Edis untuk menebar kefitnahan yang di sosmed kayak begini. nggak sebanyak, buset. Ini saya tunjukin lagi nih. Sebentar, saya tunjukin lagi nih. Waduh, ini memang benar-benar nih orang nih. Baik. Sekarang saya tanya nih. Ini siapa ini? Ini siapa? Ini siapa? Iya. Siapa? Waduh, berat saudara-saudara. Udah dibawa dulu. Ini orang tukang adu ayam datang ke sini nih. Aduh. Teman-teman sekalian, ini ulama kalian, ulama Muslim datang ke Indonesia. Ini kalau di hadapan saya ini online nonton ini 17.000. Dia ditonton 40.000 orang. Aduh, bilang Jesus is Muslim, brother. Jesus is a Muslim, brother. Kan sesuatu yang berbeda dengan hatinya sendiri. Makanya dia seorang munafik. Apakah Islam mau menjawab itu? Enggak mau. Mereka maunya lapor polisi. Kalau jawab nggak sanggup. Kalau jawab babak belur. Silakan. Kita kasih naik ada Muhammad yang barusan saya utarakan. Abang katanya belajar Al-Quran 13 tahun. Betul. Bang, jangan panik, Bang. Tarik napas, Bang, sebentar. Tarik napas dulu. Tarik napas. Enggak. Hembuskan. Saya lihat Anda panik ini loh. Seperti panik begini. Jangan panik. Tarik napas dulu. Lucu. Hembuskan ke bawah. Sudah? Sudah tenang? Sudah? Baik. Silakan, yuk bicara. Agak sedikit kira-kira 1 senti dekatin. Jangan dekat, jangan jauh. 1 senti saja. Anda tahu 1 senti nggak? Nanti seperti Juma, nggak tahu sentimeter sama meter, milimeter dia nggak tahu. Gram nggak tahu, kilometer dia nggak tahu. Nah, coba 1 senti, Bang. 1 senti dari mulut Anda. Sudah. Nggak terdengar, Bang. Inilah orang Islam ini berat. Satuan ukuran mereka nggak tahu gimana nih. Apa yang orang Islam tahu nih? Coba silakan, yuk. Sudah. Ya, silakan. Suara saya. Abang kan katanya belajar agama Islam Al-Quran 13 tahun. Betul. Betul. Saya cuma mau tanya, di tengah-tengah Al-Quran itu ada ayat apa? Coba tolong baca. Bang, saya belajar Al-Quran. Saya bukan belajar di tengah-tengah Al-Quran. Gimana sih? Tidak. Buktikan dong, kalau abang belajar 13 tahun pasti tahu dong isi tengah-tengah. Saya nggak belajarin yang begitu. Saya nggak tahu di dalam tengah-tengah ayat Al-Quran ada apa. Saya nggak belajarin yang gitu-gitu. 13 tahun, masa nggak tahu di tengah-tengah ayat? Nggak tahu, saya nggak tahu. Kalau saya belajar Al-Quran, saya bukan belajar apa di tengah-tengah Al-Quran. Saya nggak belajar yang kayak gitu. 13 tahun itu lama, Bos. Iya, memang Bisa lama. nggak?
Iya. Tapi saya Hafal, tidak kan? mempelajari apa Hafal, yang kan? ada di tengah, apa yang ada di bagian seperempat, nggak ada. Tapi kalau Anda Hebat, bertanya berarti. kepada saya isi Al-Quran, ayo silakan. Ya, isi Al-Quran, di tengah-tengah isi Al-Quran apa? Coba. Saya nggak tahu di tengah-tengahnya apa. Lucu. 13 tahun. Mana bisa jawabnya 13 tahun? Jadi cuma itu pertanyaannya. Iya. Oh ya, jawaban saya nggak tahu. Nggak tahu saya. Berarti ngada-ngada baca Al-Quran. Enggak, saya nggak 13 ngada-ngada. tahun. Saya nggak mempelajari yang kayak begitu-begitu. Mana di tengah, mana di Buktikan enggak. dong. Nggak ada, Buktikan saya dong, nggak pelajari yang buktikan. gitu-gitu. Nggak ada gunanya Ya, itu bagi saya. dibuktikan. Nah, nggak ada gunanya. 13 tahun. Buktikan kalau 13 tahun mempelajari Bukti Al-Quran. dari 13 tahun bukan itu. Bukti dari 13 tahun, misalnya kamu tanya, Muhammad dalam Al-Quran seorang yang munafik. Oh. Nah, itu saya tunjukkan ayatnya. Saya tidak perlu itu. Ayatnya saya juga Mau saya tahu tunjukkan juga. ayatnya dalam Quran bahwa Muhammad Saya seorang tahu. munafik. Gimana? Saya sudah tahu, Cuman Oh, udah saya- tahu. Saya cuma ingin ngetes Anda. Sudah tahu Kalau ternyata. Anda pintar. Jadi Anda sudah mengakui Anda bahwa Muhammad pintar. seorang munafik? Tidak. Saya mau namat. Tadi katanya sudah tahu. Di mana tahunya? Iya, tahu lah. Yang Anda omongin sudah tahu tadi. Oke, sekarang saya tanya, betul nggak Muhammad Ah. seorang munafik? Enggak, jawab. Saya tadi. Apa? Tadi. Di tengah-tengah ayat Al-Quran ada apa? Ini apa? Iya, buktikan. Apa keajaiban Al-Quran? Ini apa? Bagi aja. Aduh. Memang teman-teman Iya, ya. buktikan Jadi teman-teman dong, orang kalau Islam dia mempelajari Al-Quran, yang dipelajari yang kayak begitu. Apa? Di tengah-tengah Al-Quran. Oh, salah. Nah, Pantesan kagak pernah gini aja, ngerti gini isi aja. Al-Quran. simple. Simple. Pertanyaan Simple macam aja. apa Simple itu? aja. Apa di tengah-tengah isi Al-Quran? Ya. Saya nggak pernah belah dua Al-Quran. Yang mana bagian tengah? Nggak pernah. Gimana Anda itu? Lucuan dong. Itu Al-Quran. Anda kan baca Al-Quran 13 tahun. Oke, sekarang gini saja. Jangan dianggap lucuan. Gini, ketika saya mempelajari Al-Quran, saya nggak belajar bagian mana bagian 3/4, mana bagian tengah, mana bagian yang paling. Enggak, saya nggak pelajari itunya. Yang saya pelajari adalah isinya. Saya buka, saya pelajari, saya baca. Nah, ketika saya buka Al-Quran, ketika saya pelajari, saya temukan di dalam Al-Quran Muhammad seorang yang munafik. Dia seorang munafikun. Mau saya tunjukkan ayatnya nggak? No. Oh, no. Iya, mau Tidak. saya tunjukkan ayatnya nggak? Nggak perlu. Nggak perlu. dua kali semasa- Kenapa kamu ketakutan? Oh enggak, ngapain saya takut? Oke, baik. Kalau tidak takut berarti saya bacakan ayatnya nggak masalah ya? Oke, Baik. silakan. Baik, kita bukakan ayatnya. Anda nanti saya suruh membaca ya. Bang, kepalanya jangan gini-gini, Bang. Anda jangan gemetaran. Saya tidak akan Iya, tapi membacanya. kepalanya jangan gini-gini. Anda kayak gemetaran loh. Tarik napas yang dalam. Hembuskan. Oke, baik. Kita tampilkan. Edis, Baik. tempel pen. Kita tampilkan ya teman-teman ya. Di dalam surat Al-Ahzab, perhatikan. Ayat yang ke-37. Kita tampilkan langsung di depan dia. Bentar ya. Unang persuara na nung iba pa. So, lang yung Saya balikan kamera saya Bang ya. Surat Al-Ahzab ayat ke-37. Saya balikkan dulu. Nanti akan terbukti Bang Muhammad seorang munafikun ya. Baik. Ini surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Sudah? Kelihatan? Bahasa Arab dong. Nah, Kelihatan ya? Oke. Di dalam surat Al-Ahzab 37, ini terjemahannya. Di sini ada kata-kata begini. Perhatikan. Nih. Ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Ini Muhammad ngomong kepada Zaid supaya Zaid itu tidak menceraikan Zainab. Tunggu dulu. Itu ada bacaan Zaid. Oke, baik. Di sini ya dikatakan ya. Nih.
Oke, perhatikan di abad bawahnya. Ini kan orang Islam kan sudah saya bilang, mereka taunya itu apa bagian tengah Al-Quran. Mereka nggak ngerti isi Al-Quran. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya dalam kurung menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi seorang mukmin untuk mengawini istri anak-anak angkat mereka. Jadi ajaran agama Islam ini teman-teman mempromosikan ngawinin anak angkat sendiri. Enggak. Itu siapa namanya? Yang mau dikawinkan itu siapa namanya? Namanya Zainab. Enggak ada istri Muhammad Zainab namanya. Gak ada istri Muhammad namanya Zainab. Oke, baik. Kita lihat Mana ya. ada? Nih, Mana kalau ada? saya ngomong mereka nggak percaya. Nih, perhatikan nih. Tafsir Al-Muyasar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Perhatikan. Dan ketika kamu wahai Nabi berkata kepada orang yang Allah telah beri nikmat Islam kepadanya, yaitu Zaid bin Haritsah, yang dimerdekakan oleh Nabi dan pernah diangkat sebagai anak angkat olehnya, dan kamu memberi nikmat kemerdekaan kepadanya, biarkan istrimu Zainab binti Jahsi dalam ikatan pernikahan dan jangan mentalaknya, dan bertakwalah kepada Allah wahai Zaid. Ini kata Muhammad kepada Zaid. Berarti kan bukan nama Muhammad. Apa? Berarti kan bukan Muhammad, itu kan Zaid. Waduh, sakit kepala saya kalau ngomong sama orang ini. Begini loh, Muhammad Zaid, Rano, baca. dengar. Iya, Wahai Nabi, Muhammad itu disapa, wahai Nabi, ingatlah ketika kamu pernah berkata. Enggak. Tunggu dulu, Dis. Itu enggak ada nama Muhammad, Dis. Oh, jadi siapa? Nggak ada Jadi nama jadi Muhammad. siapa di sini? Mana? Oke, jadi siapa? Dan kami kawinkan kamu dengan dia. Siapa di sini yang dikawinkan dengan dia? Yang siapa dia itu? Muhammad Abdul. Mana ada itu Zaid? Aduh. Inilah kualitas orang Islam, teman-teman ini. Sedangkan Muhammad aja Rano di sini nih, Muhammad Rano. Itu Zaid. Muhammad Nabi botol, nabimu. Ini Muhammad Rano. Jadi di sini berbicara tentang siapa ini? Zaid. Zaid sama siapa? Zaid sama istrinya lah. Oke, kemudian istrinya Zaid nikah dengan siapa? Ya dengan Zaid. Bukan Muhammad, situ udah ada tertera bacaan Muhammad. Oh, Edis. Ini loh, perhatikan. Kalau ada namanya. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia. Jadi setelah Zaid menceraikan istrinya, kemudian Muhammad dikawinkan dengan bekas istrinya Zaid yang diceraikan tadi, Abdul. Itu tidak ada nama Muhammad, Abdul. Ada berat nama ini. Muhammad. Nah itu loh ya. Udah, Yang berat kamu itu. tidur di bawah aja sana. Nah,